Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niman Selviani. Saya dari kelas D Akuntansi. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai negara dan juga konstitusi. Apakah teman-teman tahu apa itu negara dan juga konstitusi? Negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain, yang pertama oleh Aristoteles. Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Kemudian yang kedua dari Jane Goodin, negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dan beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Yang ketiga dari Roger Sholtow, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atau masyarakat. Teori terjadinya suatu negara. Yang pertama, teori teokrasi. Negara berdasarkan kehendak Tuhan. Tidak ada kekuasaan dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Yang kedua, teori organik. Negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang tinggal di wilayah geografi saja, tetapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Yang ketiga, teori perjanjian. Mengandung terjadinya suatu negara karena adanya suatu perjanjian masyarakat. Yang keempat, teori kekuasaan. Siapa yang berkemauan memiliki kekuasaan akan berhasil mencapai kekuasaan, selayaknya memegang puncak pemerintahan. Yang kelima, teori kedaulatan. Memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama atau masyarakat. Bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal. Negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam satu negara. Yang kedua, negara serikat atau federasi adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Konstitusional. Konstitusional dalam kata bahasa Inggris, konstitusional, yang salah satu maknanya adalah undang-undang dasar. Konstitusional adalah sebuah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat konstitusi ada dua macam. Yang pertama, fleksibel atau luas, dan rigid atau kaku. Bersifat rigid karena untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit, sedangkan bersifat fleksibel karena konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, formil dan material. Bersifat formil berarti tertulis, sedangkan material berisikan hal-hal bersifat dasar, pokok bagi masyarakat dan negara. Fungsi dan kedudukan konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan pengusaha dan menjamin hak warga negara. Yang kedua, sebagai cerminan keadaan masyarakat dan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, memberi petunjuk dan arahan kemana negara akan dibawa. Yang keempat, dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Yang kelima, produk politik tertinggi dalam suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan suatu negara. Konstitusi dasar ada dua, yakni hukum dasar tertulis dan yang tidak tertulis. Yang pertama, hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar. Oleh karena sifatnya tertulis, maka undang-undang dasar itu dirumuskan tertulis dan tidak mudah dirubah. Yang berikutnya, hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensional. Konvensional adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.